Halo teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Ciputra. Perkenalkan, saya Monika Teguh, dosen dari Universitas Ciputra yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media atau biasa dipanggil Vkom. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai keterampilan berkomunikasi ya untuk persiapan kalian menghadapi LDK. Nah teman-teman, kita mulai ya. Kenapa sih kita itu penting untuk belajar keterampilan komunikasi? Bukannya keterampilan komunikasi itu hal yang otomatis. Semua orang pasti bisa kan berkomunikasi, tinggal ngomong doang. Apa susahnya? Tapi pada kenyataannya banyak sekali loh kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan komunikasi. Kita lihat ya kasusnya. Ini kasus pertama. Nah, coba teman-teman lihat. Bahkan hanya dengan perbedaan peletakan koma atau kalau diucapkan perbedaan pemenggalan kata-kata bisa berakibat sangat fatal loh. Seperti yang ada di gambar yang kalian lihat. Nyawa seseorang bisa melayang hanya karena kesalahan kecil seperti koma atau pemenggalan kata. Kasus lain yang terjadi nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar selanjutnya. Nah, pernah nggak ngalamin yang kayak gini? Rasanya nyampeinnya udah bener, kata-katanya nggak salah. Tapi kok dia nangkepnya beda sama yang aku maksud? Pernah kan mengalami hal-hal kayak gini? Nah, itu juga terpengaruh dari keterampilan berkomunikasi. Pernah juga nggak ngalamin kasus yang kayak gini? Nih, coba lihat. Sampai kontok-kontokan, sampai marahan, sampai bertengkar, gara-gara seolah-olah aku ngomongnya udah bener, kamu nggak ngerti-ngerti. Akhirnya stres deh. Harus gimana? Oh, itu juga pentingnya keterampilan berkomunikasi teman-teman. Maka dari itu hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman mengenai bagaimana sih keterampilan-keterampilan komunikasi dasar supaya teman-teman nggak mengalami kasus-kasus seperti yang tadi ya. Oke, kita start dengan belajar dulu ya, apa sih itu komunikasi? Nih teman-teman, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi, komunikasi itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang awalannya sampai akhirannya akan terus-menerus berjalan teman-teman. Dimulai biasanya oleh seseorang yang kita sebut komunikator. Nah, si komunikator ini akan merespon berbagai macam stimulus di sekitarnya, kemudian dia membentuk pesan di kepalanya. Nah, pesan ini dibentuk dan dikeluarkan melalui yang kita sebut channel. Tuh teman-teman kalau lihat gambar garis di atas ya, ada channel atau saluran. Nah, channel atau saluran ini digunakan untuk mengirimkan pesan teman-teman. Banyak bentuknya dan bisa bervariasi. Yang paling sederhana misalnya melalui udara, dari tatap muka, seperti itu. Atau bisa juga dari media-media massa seperti yang teman-teman kenal. Ada televisi, ada radio, ada koran. Atau yang terbaru, ada media sosial. Nah, itu semua adalah saluran atau channel untuk menyampaikan pesan. Kepada siapa sih pesan itu disampaikan? Nah, kita menyebutnya adalah si komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Seperti tadi si komunikator, komunikan ketika menerima pesan juga akan menguraikan dulu pesan itu di dalam kepalanya, memahaminya. Kemudian kalau dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikan, dia juga membuat pesan teman-teman. Nah, pesan inilah yang kemudian disampaikan kembali ke komunikator menjadi yang kita sebut feedback. Nah, yang perlu teman-teman tahu, keseluruhan proses ini mengalami yang disebut barriers atau hambatan ya teman-teman ya. Jadi bisa terjadi di mana saja nih proses hambatannya. Bisa jadi terjadi hambatan fisik teman-teman. Contohnya ada suasana yang ribut ketika kita sedang berbicara. Atau kalau misalnya kita mau mengirim pesan lewat handphone, tiba-tiba handphonenya kehabisan baterai. Itu hambatan-hambatan fisik teman-teman. Atau misalnya gangguan internet, gangguan jaringan, gangguan siaran. Itu semua hambatan-hambatan fisik yang bisa membuat komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Begitu pula teman-teman,
ada juga hambatan yang disebut hambatan psikologis. Jadi ada kemungkinan orang itu sedang pikirannya kemana-mana, pikirannya kacau, sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Atau sudah ada tendensi tidak suka terhadap lawan bicaranya, akhirnya jadi sulit berkomunikasi. Itu yang kita sebut dengan hambatan psikologis. Nah, supaya proses komunikasi kita berjalan dengan lancar, kita harus memahami keterampilan komunikasi ya teman-teman. Karena ternyata seperti yang teman-teman lihat kan, komunikasi itu kompleks dan nggak mudah teman-teman. Jadi harus terus-menerus dilatih keterampilannya supaya teman-teman bisa secara efektif menyampaikan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada para komunikan kalian. Gimana sih caranya? Yuk, saya akan kasih beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa ikutin ya. Kita mulai ya. Nih, pertama teman-teman, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman harus mendengarkan. Ini kunci ya teman-teman. Mendengarkan cukup hanya sekedar pokoknya ada suara didengerin? Enggak dong. Teman-teman harus mengerti apa itu active listening. Ya, jadi menjadi seorang pendengar yang aktif, mendengarkan secara aktif. Saya akan memberikan sedikit tips ya teman-teman, supaya teman-teman bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Saya sebutnya 3A's atau 3A gitu ya. A yang pertama, attitude. Nah, teman-teman ketika mendengarkan, teman-teman harus memiliki attitude yang mau mendengarkan. Gimana sih maksudnya? Begini teman-teman, kalau sejak awal teman-teman sudah ada hambatan-hambatan yang tadi ya, hambatan psikologis, sudah merasa pasti bosan, atau pasti nggak seru, atau aku males nih. Nah, itu akan menjadi hambatan teman-teman untuk bisa mendengar dengan baik. Teman-teman harus menyingkirkan prasangka-prasangka teman-teman di awal itu ya, kalau mau mendengarkan seseorang berbicara. Tingkatkan attitude kalian, supaya kalian bisa mendengarkan dengan lebih baik. Kontrol diri kalian untuk memiliki attitude yang benar dalam mendengar ya teman-teman. Jangan membatasi diri sendiri dan jangan mengejudge terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian, yang kedua, attention. Nah, ini penting teman-teman, yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, kita banyak kehilangan fokus atau perhatian kita ketika mendengarkan orang lain. Mungkin kita terdistraksi sama handphone kita, atau kita gampang sekali terdistraksi dengan obrolan orang lain. Nah, ini yang harus dilatih teman-teman. Teman-teman harus melatih fokus dan perhatian teman-teman ketika mendengar. Kalau memang teman-teman adalah orang-orang yang sangat mudah terdistraksi, usahakan untuk menjauhkan distraksi itu dari teman-teman. Contoh nih, misalnya teman-teman memang sangat mudah terdistraksi oleh handphone. Bisa dong handphonenya di-silent dulu sebelum mulai mendengarkan. Atau bahkan dimatikan aja sekalian kalau memang itu sangat mendistraksi teman-teman. Atau kalau teman-teman sangat sulit mendengarkan di tempat yang bising, teman-teman boleh mencari tempat yang lebih tenang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat diri sendiri menjadi lebih fokus dan lebih perhatian supaya teman-teman bisa mendengarkan secara aktif ya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, selain tadi ya sudah punya attitude yang bagus, kemudian sudah mulai attention-nya ditingkatkan, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya adjustment. Apa sih adjustment? Ini yang kita sebut penyesuaian teman-teman. Saya paham, kita semua sebagai manusia pastilah punya kekurangan dalam berbagai hal. Nah, termasuk mungkin kita punya kelemahan dalam segi mendengarkan. Nah, di sini kita bisa melakukan adjustment teman-teman. Kita bisa mulai nih teman-teman untuk menyesuaikan diri kita sendiri supaya kita bisa mendengarkan dengan lebih baik. Contoh paling kecil dan paling gampang. Ketika teman-teman mau mendengar, posisi teman-teman seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang mendengarkan sambil duduk atau sambil berdiri. Nah, ketika posisi tersebut, apakah posisi teman-teman sudah benar-benar nyaman untuk mendengarkan? Misalnya posisi duduk teman-teman, jangan-jangan ada yang sudah agak delosor gitu ya, agak mundur, agak terlalu mundur ke belakang. Bisa diperbaikin, mungkin duduknya bisa dibuat lebih tegak, dengan sandaran yang lebih nyaman. Jadi teman-teman akan bisa mendengarkan dengan lebih baik, gitu ya. Teman-teman bisa melakukan banyak sekali penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan sehari-hari teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengadjust bagaimana cara kalian mendengarkan orang lain.
Ingat ya teman-teman, bahwa mendengarkan itu juga adalah sesuatu yang aktif kalian lakukan, bukan secara pasif ya teman-teman. Jadi, bisa juga kalau misalnya teman-teman ingin lebih konsentrasi, lebih fokus, teman-teman boleh loh mengambil catatan-catatan kecil, itu akan membantu teman-teman secara aktif mendengarkan. Boleh juga nantinya, kalau ada kesempatan, teman-teman bertanya ke pembicaranya, atau ke orang yang sedang kalian ajak bicara. Tentunya itu akan membantu teman-teman jauh lebih aktif dalam mendengarkan daripada hanya diam saja. Gitu ya teman-teman, sudah ingat apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa menjadi pendengar yang aktif? Yang pertama, perbaiki attitude ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman tidak ngejudge duluan, tidak berprasangka buruk duluan sebelum mendengarkan. Yang kedua, jaga attention kalian, perhatian dan fokus kalian. Sesuaikan apapun yang membuat distraksi kalian, dijauhkan dulu. Yang ketiga, teman-teman perlu melakukan adjustment ya. Jadi teman-teman menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari supaya teman-teman bisa menjadi seorang pendengar yang lebih efektif. Oke ya teman-teman, boleh dipraktekin ya supaya teman-teman bisa menjadi active listener. Oke, nah kalau sekarang listeningnya skillnya udah meningkat, jelas dong kita harus belajar tentang talking. Bagaimana sih menjadi seorang yang efektif dalam berbicara? Begini teman-teman, ada banyak tips dan trik. Kali ini saya akan membagikan beberapa ya, supaya teman-teman tahu apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berbicara dengan lebih baik. Oke, yang pertama, active listening. Wah, kan balik lagi ke sebelumnya. Teman-teman tahu nggak sih, kalau seandainya seseorang terlahir dalam kondisi tunawicara, belum tentu dia tidak bisa mendengarkan dengan baik loh teman-teman. Dia masih bisa mendengar dengan baik, dia belum tentu tunarungu. Tapi kalau seseorang terlahir menjadi seorang tunarungu, maka dia pasti akan mengalami gangguan bicara teman-teman. Di situ teman-teman harus tahu betapa pentingnya mendengar untuk bicara. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin dapat berbicara dengan baik, maka teman-teman juga harus bisa mendengar dengan baik ya. Jangan maunya ngomong terus tapi nggak mau dengerin. Itu bikin teman-teman nggak jadi pembicara yang efektif loh. Jadi teman-teman, kalau mau jadi pembicara yang bagus, teman-teman harus pandai juga mendengarkan. Jadi skill active listening-nya ditingkatkan dulu, diasah dulu, baru teman-teman bisa berbicara secara efektif. Oke, yang kedua teman-teman. Teman-teman harus mengasah adaptability. Apa sih adaptability itu? Nah, ini nih, teman-teman ingat ya. Siapa sih yang teman-teman ajak ngobrol? Manusia kan? Bukan patung. Nah, manusia pasti punya banyak kecenderungan. Nah, teman-teman sebagai pembicara yang ingin berbicara dengan orang lain, teman-teman harus beradaptasi dengan yang sedang kalian ajak bicara. Contoh nih, sedang mengajak bicara teman, tapi temannya tiba-tiba ngantuk ketika diajak ngobrol. Ya kalau kalian nyerocos terus, ya dia juga nggak bakal dengerin juga. Mungkin kalian bisa memberikan pertanyaan untuk memancing dia supaya kembali konsentrasinya. Atau bisa dilemparin humor sedikit nih, supaya dia bisa lebih segar ketika mendengarkan. Intinya kalian harus ingat ya, kalian berbicara dengan manusia. Jadi kalian harus bisa beradaptasi dengan situasi ketika berbicara dengan orang lain. Perhatikan ciri-ciri mereka, perhatikan gerak-gerik mereka. Jangan cuma asal nyerocos aja ya teman-teman. Beradaptasilah dengan komunikanmu. Yang ketiga yang bisa saya berikan adalah clarity. Nah, ini penting nih teman-teman. Yang sering menjadi masalah ketika kita berkomunikasi adalah kita tidak mampu menyampaikan pesan kita secara jelas. Nah, ada beberapa cara supaya pesan yang kita sampaikan jelas. Yang pertama, pemilihan bahasa. Saya tahu setiap orang memiliki bahasa yang berbeda-beda, tapi usahakan untuk mengikuti bahasa yang dimengerti oleh komunikan kamu ya. Siapapun orangnya, kamu pahami dulu bahasa seperti apa yang dia pakai di kehidupannya sehari-hari. Itu bisa kamu sesuaikan. Jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak akan dipahami oleh lawan bicaramu. Pilih bahasa yang mudah dimengerti. Bukan bahasa yang kelihatan keren, tapi orangnya nggak paham. Sama aja teman-teman. Teman-teman buat bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah didengar. Jadi lebih jelas pesan yang akan disampaikan. Lebih jauh, teman-teman harus melatih diri bagaimana cara berbicara.
Jadi, teman-teman akan mampu untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Intonasi yang jelas, pelafalan yang jelas, seperti itu ya teman-teman. Jadi, pesan yang disampaikan kepada komunikan tidak akan terhambat oleh masalah kejelasan. Pastikan pesan-pesan yang kalian sampaikan selalu dengan bahasa yang mudah dipahami dan cara penyampaiannya pun jelas. Itu ya teman-teman. Selain kejelasan, nih teman-teman juga harus percaya diri, confidence dalam menyampaikan pesan ke orang lain. Bisa teman-teman bayangkan, kalau teman-teman lagi ngobrol dengan seseorang, tapi orang itu kelihatan nggak pede. Rasanya nggak nyaman kan? Kalian sendiri kan jadi merasa bahwa orang ini serius nggak ya ngomong sama saya ketika dia nggak pede. Contohnya dia nggak mau menatap kalian. Atau dia cenderung kalau bicara berbisik-bisik pelan-pelan karena nggak percaya diri. Nah, ini teman-teman yang harus dihindari. Ketika berbicara dengan orang lain, bicaralah dengan percaya diri. Sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan jelas seperti sebelumnya. Dan pandanglah mereka dengan baik ya teman-teman. Tatap mata mereka dengan sopan dan baik. Sehingga mereka akan tahu bahwa kamu percaya diri menyampaikan apa yang kamu katakan. Tambahannya, biar lebih percaya diri, teman-teman harus punya banyak informasi. Nah, supaya nggak kelihatan ketinggalan info kalau lagi ngobrol sama orang lain, teman-teman banyak-banyak membaca, banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak mendengarkan berita. Jadi teman-teman akan jauh lebih percaya diri ketika berbicara dengan orang lain, karena teman-teman ngerti dan nyambung sama yang diomongin. Itu ya teman-teman, tingkatkan kepercayaan diri kalian, dan tambahkan informasi supaya kalian juga bisa dengan percaya diri menyampaikan pesan. Oh iya, hati-hati ya. Percaya dirinya jangan sampai nge-hoax ya teman-teman ya. Boleh menyampaikan pesan-pesan dengan baik, tapi tidak boleh pesan-pesan hoax yang disampaikan. Makanya cari informasi melalui sumber-sumber yang terpercaya dan benar ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah constructive feedback. Nah teman-teman, selain hal-hal yang sebelumnya, untuk bisa menjadi pembicara yang efektif, teman-teman harus mampu mengkonstruksi umpan balik atau feedback. Teman-teman harus memberikan kesempatan lawan bicara untuk memberikan feedback ke teman-teman. Jadi pembicaraan bisa berlangsung secara prosesual dan mengalir, seperti itu. Jangan biarkan Anda bicara sendiri, terus teman Anda diam aja di pucukan, gitu ya, di pojokan. Kasihan dong, biarkan dia juga memberikan tanggapan-tanggapan. Nah, kalau dia memberikan tanggapan, Anda juga membalas dengan tanggapan yang konstruktif atau positif. Jadi pembicaraan kalian akan bisa mengalir dengan lancar dan baik, teman-teman. Jangan khawatir gitu ya, bahwa oh mungkin dia nggak mau menanggapin dan sebagainya. Teman-teman bisa memancing supaya dia mau memberikan tanggapan. Contohnya, teman-teman yang bertanya duluan boleh. Atau teman-teman minta pendapatnya juga boleh. Jadi pembicaraan kalian akan berlangsung secara lancar, teman-teman. Ingat ya, jangan ngomong sendiri, tapi usahakan memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk memberikan pendapatnya juga atau memberikan feedback pada kalian. Oke, yang berikutnya adalah emotional intelligence. Nah, ini penting teman-teman, bahwa dalam berkomunikasi, teman-teman harus bisa mengelola emosi teman-teman. Nggak nyaman kan ketika teman-teman berbicara dengan seseorang yang lack of emotion atau emotionless. Dia nggak punya emosi, jadi ngomongnya datar mulu. Nggak nyaman kan? Tapi kalau orangnya juga terlalu menggebu-gebu sampai teriak-teriak, nggak nyaman juga kan? Nah, jadi teman-teman bisa mengontrol emosi ketika berbicara, itu sangat penting. Teman-teman harus tahu kapan mengeluarkan emosi, mengeluarkan ekspresi-ekspresi. Tapi juga tahu kapan waktunya teman-teman harus menahan diri. Tidak boleh untuk teman-teman meluapkan emosi berlebihan, tapi juga tidak boleh lack of emotion atau tidak ada emosinya sama sekali. Itu akan membuat lawan bicaramu jadi nggak mengerti nih kamu mau ngomong apa. Gitu ya teman-teman, kendalikan emosi kalian ketika kalian berbicara dengan orang lain. Nah, yang terakhir, tips dari saya adalah empati. Teman-teman, pastikan teman-teman selalu menempatkan diri teman-teman sebagai lawan yang diajak bicara ya. Pahami kondisinya, pahami situasinya. Jadi supaya teman-teman bisa berbicara secara lebih nyaman dengan lawan bicara. Jangan seperti mau ngomong sendiri ya teman-teman, pahami juga apa yang diinginkan oleh lawan bicara teman-teman.
Pahami kebutuhannya, pahami kesehariannya, pahami apa yang ingin dia dengarkan juga. Jadi kalian bisa saling memberikan tanggapan dengan baik, karena saling memahami satu sama lain. Itu ya teman-teman, tips-tips yang bisa kalian pakai untuk membangun effective talking. Yang pertama, saya ulang lagi ya, active listening. Yang kedua, adaptability. Yang ketiga, clarity. Yang keempat, confidence. Yang kelima, constructive feedback. Yang keenam, emotional intelligence. Dan yang terakhir, yang ketujuh, empathy. Silahkan teman-teman praktekkan dalam keseharian teman-teman ketika berbicara dengan orang lain ya. Nah, ada sedikit tambahan nih teman-teman. Selain cara berbicara dan cara mendengar, ada lagi yang menjadi highlight untuk berkomunikasi, yaitu komunikasi nonverbal. Tahu kan? Apa aja sih contoh-contohnya komunikasi nonverbal? Nah, ini saya jelasin ya. Yang pertama, space. Di sini teman-teman harus ingat bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada jarak-jarak yang harus kita perhatikan. Bayangin, kalau teman-teman mau ngobrol sama teman, tapi harus berjarak 10 meter. Teriak-teriak, nggak nyaman, nggak kedengaran, nggak bisa lihat ekspresinya, nggak enak banget kan? Tapi kalau misalnya terlalu dekat, hanya berjarak 1-2 cm, mana belum sikat gigi lagi tadi pagi, nggak nyaman juga kan? Nah, jarak juga menjadi sesuatu yang harus teman-teman perhatikan ketika berkomunikasi. Pasang jarak yang benar supaya kamu nyaman berkomunikasi dengan orang yang sedang kamu ajak bicara. Demikian pula kalau kamu lagi jadi pembicara publik nih, pembicara di depan umum. Ingat, seandainya penonton kamu ada dari ujung kanan sampai ujung kiri. Terus, kamu hanya berdiri di tengah atau di salah satu ujungnya. Nyaman nggak untuk para pendengar kamu? Nggak enak kan? Nah, di situ kamu bisa memanfaatkan space. Jadi kamu bisa bergeser sedikit ke kanan, bergeser sedikit ke kiri, supaya para pendengar kamu merasa nyaman dengan apa yang sedang kamu katakan. Manfaatkan space baik-baik ya teman-teman, supaya komunikasi kamu juga lebih lancar. Nah, berikutnya teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah time atau waktu. Teman-teman harus tahu bahwa kita tidak bisa menyampaikan segala jenis pesan di sembarang waktu ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Teman-teman bisa melihat situasinya dulu nih. Misal, kita kan nggak mungkin menyampaikan pesan-pesan yang humoris di tengah-tengah suasana kedukaan. Namanya nggak punya empati dong. Maka dari itu, teman-teman pastikan timingnya tepat ya, supaya pesan yang kalian sampaikan bisa sampai ke komunikan dengan baik dan benar teman-teman. Pastikan juga penyampaiannya sesuai dengan waktu yang benar. Jadi misalnya nih teman-teman, mau menanyakan tugas ke dosen. Masa iya jam 12 malam sih teman-teman? Enggak dong, cari waktu yang tepat misalnya di jam kerja, supaya teman-teman dianggap sopan dan baik. Itu teman-teman, pentingnya timing ketika menyampaikan pesan dan berkomunikasi. Berikutnya teman-teman, selain timing, teman-teman juga memperhatikan apa yang disebut dengan appearance atau penampilan. Teman-teman coba deh, kalau misalnya teman-teman diajak ngobrol sama seseorang yang lusuh banget atau kotor banget, pasti merasa nggak happy juga kan? Atau teman-teman salah kostum, kan rasanya udah kerasa lucu duluan ya sebelum diajakin ngobrol. Jadi teman-teman harus memperhatikan penampilan kalian ya sebelum teman-teman ngobrol dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Contoh nih, kalau teman-teman ingin berbicara di ranah-ranah yang formal, jelas penampilannya teman-teman harus buat rapi dan formal. Tapi kalau ingin ngobrol-ngobrol santai, ya jangan pakai pakaian formal dong. Nanti dikira salah kostum atau nggak tepat penyampaiannya nanti. Jadi pastikan appearance kalian sesuai dengan kondisi di mana kalian nanti mau berbicara ya teman-teman. Yang utama, teman-teman harus pastikan bagaimanapun juga teman-teman akan rapi dan bersih, supaya enak diajak ngobrol sama orang lain ya teman-teman. Nah, selain appearance, teman-teman juga bisa perhatikan body movement atau pergerakan tubuh kalian. Nggak nyaman kan kalau kalian misalnya ngobrol dengan orang yang diem terus kayak patung. Nah, jadi teman-teman boleh nih bergerak sedikit demi sedikit untuk menunjang pembicaraan kalian. Tapi juga jangan kayak cacing kepanasan ya teman-teman. Yang sedikit-sedikit gerak, sedikit-sedikit gerak, nggak ada maksud apa-apa bergerak, itu akan membuat distraksi malahan nanti. Jadi teman-teman pastikan apa yang kalian sampaikan sesuai dengan gerakan kalian.
Nah, dalam kasus-kasus khusus di mana teman-teman nanti jadi pembicara publik, teman-teman bisa memanfaatkan juga bagaimana body movement kalian ya. Gerakan tangan sedikit, sedikit maju, sedikit mundur, masih boleh ya teman-teman. Nah, selain body movement, teman-teman juga perhatikan facial expression ya. Jadi, apa yang ingin kalian sampaikan juga muncul dalam ekspresi kalian. Lagi-lagi teman-teman, nggak enak dan nggak nyaman kalau ngobrol dengan orang yang expressionless, nggak punya ekspresi. Nah, maka dari itu teman-teman juga bisa melatih ekspresi teman-teman ya. Bagaimana kalau menyampaikan pesan yang gembira, ekspresinya harus senyum dong. Atau kalau pesan yang sedih, jangan disampaikan dengan cengengesan, kan aneh. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman perhatikan juga facial expression. Selain itu, nah ini satu lagi nih, mungkin kita sudah sering pakai, tapi kita nggak nyadar bahwa ini sesuatu yang penting di dalam berkomunikasi, yaitu penggunaan paralanguage. Paralanguage adalah bagaimana teman-teman mengatur intonasi kalian, kecepatan bicara kalian, supaya pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan hidup teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu kapan waktunya memenggal kata, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya menekankan pembicaraan. Intonasinya juga bisa dibuat teman-teman, supaya teman-teman apa yang kalian ingin sampaikan bisa diterima dengan enak, nyaman, dan baik oleh pendengar kalian. Oke ya teman-teman, ada banyak cara ya ternyata untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Tapi semuanya itu diperlukan latihan teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan dan jangan capek-capek untuk terus-menerus melatih kemampuan berkomunikasi kalian. Baik teman-teman, selamat belajar dan salam entrepreneur.